Oke, cek, cek. Ayo. Nah, teman-teman, thank you ya udah datang ya. Hari ini sebenarnya aku ingin bahas tentang scoring, khususnya scoring yang bahas yang panas dulu aja ya, yang positif negatif affect gitu. Kamu ada yang pakai nggak sih? Ada di sini. Oh, oh, kelas ini nggak ada yang pakai panas, nggak ada. Oh, langsung ke das aja ya. Nanti yang panasnya lanjutan aja. Nah, ini kan yang kemarin udah kamu bikin. Nah, kamu udah pada bikin Google Form-nya belum? Udah ya. Nah, ntar kalau udah bikin Google Form-nya udah diisi sama responden, itu kemungkinan nanti hasilnya tuh kayak gini. Nah, saya kayak gini. Kan 5 responden kan, nanti ada dapat. Udah kamu liatin belum hasilnya? Belum ya? Nah, ini ntar kalau udah kamu lihat di itu kamu kan download kan? Download. Ketika kamu download, nanti tuh kira-kira kamu akan dapat data kayak gini. Tergantung dari gimana kamu nyimpannya, gitu, apa nulisnya. Ini kan yang pertanyaannya kan, yang atas itu. Sedangkan yang bawah ini nanti tuh jawabannya per responden kayak gitu. Nah, ini kebetulan yang kelompok yang jadi contoh ini, dia itu nggak nulis jawabannya cuma 2, 1, 0 gitu aja. Jadi dia nggak pakai yang 0 itu apa, tau nggak sih? Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangannya. Kamu ada keterangannya nggak? Ada. Nah, kalau ada keterangannya, berarti ntar itu harus diubah jadi angka kayak gini. Gitu. Itu langkah pertama ya. Kalau ada apa kata-katanya berarti dibikin angka doang kayak gitu. Nah, saran aku nanti kamu kopas aja ke sheet sebelahnya kayak gitu. Ini udah pada bisa kan ya kalau pakai Excel ya? Bisa lah ya. Mana ngomong gitu. Bisa ya? Aduh, saya belum bisa mas. Satu kelompok bisa, ada yang bisa. Ini kelompok ini bertiga aman lah ya. Oke gitu. Nah, misal-misal nih, kalau udah kamu kopas kan nanti hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini kan sama sebenarnya. Udah di pura-puranya udah kamu ubah dari kata-kata jadi angka gitu kan. Nah, terus langkah selanjutnya itu teman-teman, kamu perlu membedakan mana yang depresi, mana yang anxiety, mana yang stres. Soalnya kan skala DAS 21 itu pertanyaannya kan diacak, ya nggak sih? Nah, untuk tahu skor depresi sendiri itu kamu harus menjumlahkan item pertanyaan yang memang tentang depresi gitu. Panduannya itu dilihat dari yang kayak kemarin di Google Drive itu, ini. Nah, ini. Jadi pertanyaan nomor 1 itu tentang stres, pertanyaan nomor 2 tentang anxiety, dan seterusnya. Gitu. Ini kan urut ya, 1 sampai 21. Kalau di sini, ini. Nah, saya juga sempat nulis, jadi ini insya Allah akurat ya. Nah, jadi untuk depresi, teman-teman silakan menjumlahkan jawaban nomor 3, 5, 10, 13, dan seterusnya gitu. Kalau yang anxiety, berarti kamu jumlahkan jawaban responden yang nomor 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 kayak gitu. Kalau yang stres, berarti kamu jumlahin yang ini pertanyaan nomor 1, 6, 8, 11 kayak gitu. Gitu. Nah, ntar jumlahinnya eh, kalau yang ini trialnya itu kayak gini. Ya manual aja gitu. Satu-satu kayak gitu. Nah, ini yang saya jumlahkan itu adalah item-item yang memang mengukur tentang depresi gitu. Gitu. Ini pada bisa kan ya kalau sum tambah-tambahan gini ya? Gimana? Gimana lagi ya? Ini ke satu kelompok sendiri, ini satu kelompok sendiri gitu kan ya? Nah, ya kayak gitu. Nah, ini mah nanti hasilnya tuh kayak gini. Tinggal di drag aja ke bawah, rumusnya sama. Ini juga anxiety, ini mengukur pertanyaan yang tentang anxiety. Coba kita cross check aja ya. Misalnya nih, sambil buka yang ini. Nah, anxiety kan nomor 2 nih. Benar ya, nomor 2 ya. Terus habis itu nomor 4. Terus habis gitu nomor 7, nomor 9, ya benar ya. Terus 15, 19 sama 20. Oke, nah terima kasih teman-teman udah bantu cross check nih kayak gitu. Nah, ini juga sama kayak gini. Izin bantu cek lagi dong. Moga-moga ini udah benar semua. Nomor 1 ya.
terus jam 6, ya nggak sih 8, terus 11, 12, 14 sama 18. Nah, ini kira-kira kayak gitu. Itu. Jadi dengan demikian itu kamu bisa dapat skor depresi untuk responden pertama itu 14 kayak gitu. Ini kan responden pertamanya itu. Nah, ini. Itu ini kan tuh ya, tinggal di sum deh. Iya, di sebelah satu-satu Nah, yang pintar kayak gitu. Kayak gini. Sehingga kamu bisa tahu nih per orang beda-beda kan skornya kayak gitu. Hmm. Nah, dah ini untuk yang pretestnya. Ntar kalau post test kan ngitungnya sama kayak gitu. Jadi kamu akan dapat skor pre sama post gitu. Gitu. Aku ada yang Oke. Aku belum buka. Udah muncul ya Raya? Di apa di sini muncul. Oh iya, tadi. Nah, teman-teman, jadi ntar kan kalian ngerjain tugas tiga tuh bagian hasil pembahasan kan. Nah, ini contoh jurnal yang udah dikerjain sama cutting kamu gitu ya. Nanti bisa dibaca sebagai apa gambaran itu kayak gimana gitu. Ini kan dia ngomong kayak penjelasan dan seterusnya. Nah, yang aku ingin tunjukin itu tuh kayak ini. Ntar kamu masukin tabel kayak gini di tugas tiganya gitu. Kayak tadi kan ada 5. Ini tolong jangan ditiru ya. Jadi silakan bisa pakai apa namanya nama samaran aja gitu. Kan ini udah masuk jurnal soalnya maksud aku. Mhm. Ini udah kepublish maksudnya. Kalau kirim ke aku mah nggak apa-apa, boleh pakai nama yang ada di apa di Excel tadi itu. Tapi kok ngirim ke jurnal angka baiknya kalau pakai nama samaran aja kasihan gitu maksud aku. Nah, ini kan hasil pretest yang tadi kan yang dari apa Excel yang tadi pertama, bener nggak sih? Tinggal kita pindah aja. Nanti post test pun sama. Kamu tinggal ngopas aja hasilnya dari Excel yang post test. Nah, untuk selisih skor ini, itu hasil post test dikurangi pretest. Jadi, sebelum dikurangi sesudah. Makanya kan ini, depresi itu 5 dikurangi 13 jadi minus 8 kayak gitu. Berarti skor depresinya dia itu berkurang 8 setelah dikasih latihan pernafasan selama 7 hari ini. Kayak gitu. Oh, dia 14 hari sih. Gitu. Terus kan udah tahu nih selisih-selisihnya. Itu bisa dibahas juga. Jadi kayak misalnya dari 5 responden, responden IS nih dia ngomong kayak gimana skornya. Terus nah ini sejalan dengan teori apa kayak gitu. Responden B juga dan seterusnya kayak gitu. Nah, kamu bisa cerita. Jadi hasil digabungin sama teori. Saya kira kayak gitu. Terus kalau ada yang kamu by WA itu, kamu bisa tambahin nih. Oh iya saya ngerasa kayak gini-gini. Kayak gitu. Jadi kamu bisa ada semakin banyak yang dibahas. Nah, kayak gitu udah kelar tugas 3 itu aja. oh, berarti kan lebih. Berarti soal ekstraksi ntar hasilnya kita harus di lapangan dulu. Kalau di laporan Oh, bener. tak kan tak kirain buat ekstraksi juga yang itu Oh, nggak usah. kan cuma di mana cuma betul buat Iya, sam dan betul, betul, betul. Buat kayak gitu aja. ya betul. Nah, ntar itu panduan tugas tiganya mah sederhana ya. Jadi nggak sekompleks biasanya. Hmm. Nah, ntar panduan tugas tiganya kan gini dong.
Ini kan panduannya kan kasih ini dan seterusnya ini. Ini udah bisa lihat. Terus nanti yang suka kelupaan kadang belum kasih dapus sama ini melampirkan inform consent, dokumentasi foto, kemudian ada link pretest dan posttest yang udah diisi gitu Kak. Oke. Mm. Nah, ya gitu aja sesederhana itu. Kemudian aku udah bilang teman-teman ya yang minggu lalu ini kan udah bilang ya nggak salah. Mm. Tapi aman aja tinggal kamu bikin yang ini. Nanti kayak biasa dikumpulin di pertemuan 14. Terus aku izin cerita yang ini aja ya, yang apa yang sampai sini ada tanya dulu nggak yang udah 21. Aman aja ya, aman aja ya. Ntar kalau ada pertanyaan timbul bisa di WA. Mm-mm. Kan kalau stres kan ya pakai itu ya. Betul betul. Aku cerita yang lain ya. Ini ada panas buat teman-teman yang pakai panas. Panas tuh positif negatif afek kan? Nah ini. Udah baca belum? Udah baca dari? Sorry, Rio. Belum. Oh, ada, thank you. Nah, ini buat teman-teman yang pakai panas. Ini kebetulan satu contohnya dari teman-teman ini, dia kasih jawabannya kayak gini, SR gitu. Berarti kan dia pakai itu, apa, huruf kan. Nah, kita harus memindahnya ke jadi bentuk angka gitu. Nah, kayak biasa, aku biasanya suka kayak pakai ini ya, apa, aku kopas gitu pakai sheet baru. Nah, kemudian aku baru ganti-ganti. Nah, ini cara gantinya, teman-teman, bisa manual. Jadi kayak yang tadi itu si apa SR itu kamu ganti jadi berapa gitu ininya. SR itu kan sering ya. Kalau sering itu sebenarnya kalau di ini jurnalnya itu udah ada. Kalau SR itu diganti jadi 4 dan seterusnya gitu. Itu ada di sini. Nah, kalau ada yang pakai skala panas itu ini. Nah, di sini. Jadi mengubah dari hasilnya apa dari jawabannya itu ke angkanya kayak gini. Kalau hampir nggak pernah satu, jarang tuh dua, kadang-kadang tiga, sering tuh empat, hampir selalu tuh lima kayak gitu. Jadi jawabannya dari yang ini. Nah ini muncul lagi nggak ya? Rin? Muncul ya Rin? Diganti jadi angka-angka kayak gini secara manual gitu. Nah, nanti diganti ya nanti. Jadi pada akhirnya akan dapat kayak gini. Tapi kalau kamu suka pakai rumus Excel kayak aku pakai Excel teman-teman. Jadi rumusnya itu kayak gini, aku copy kan, copy ininya, Excelnya ini, kolomnya ke bawah. Terus aku pakai rumus if, kalau kamu tahu rumus if. Jadi kalau jawabannya ini adalah maka ini gitu. Aku tinggal apa kopas aja, akhirnya muncul semua gitu. Jadi siapa tahu kayak apa teman-teman yang itu pakai apa tadi yang huruf yang dasnya bisa coba-coba pakai rumus if gitu. Kalau kamu mau. Ini udah dapet. Nah, kayak biasa, kalau yang untuk ini sama kayak das tadi, jadi kamu harus menambahkan masing-masing mana item pertanyaan yang mengukur positif afek, mana yang negatif afek. Kayak gini, aku pakai yang ini aja ya. Udah aku tambahin. Kayak gini, jadi kamu nambahinnya satu-satu. Ini aku belum nemu cara yang secanggih apa ya. Kayak baru kepikiran manual, jadi kayak gini. Udah cuma tinggal 2 kali, kemudian kamu drag-drag. Udah, ntar kamu dapat angka Itu yang nanti pretest. Hah? kalau yang dashboard dia tuh dipakai. Ini nih, kita dulu. Bentar. Kalau hari ntar aku lupa. Ntar ya, Pi, ditahan dulu pertanyaannya deh. Ntar ya, diinget-inget ya pertanyaannya. Aku lanjut yang contoh. Kan. Nah, ntar ya. Yang ini.
Nah, semoga udah muncul ya di apa di sana. Makasih, bro. Dicekin. Nah, ini sama kalau buat kamu yang pakai panas, guys. Ini bentuknya kayak tadi. Kamu bakal dapet kayak gini juga, gitu. Nah, ini pretestnya positifnya berapa, negatifnya berapa, yang post test kayak gini sama. Terus kamu kurangin, kayak gitu. Nah, ini pembahasannya jadi menarik karena apa sih, meskipun sama ternyata, tapi ada yang beda kayak gitu. Nah, kamu mau ceritain kayak gitu. Dan seterusnya. Sama, jadi ketika ada pembahasan, ada hasil, ini pembahasan. Oh, jalan dengan ini dan seterusnya. Itu cara paling sederhana sih kalau mau bikin pembahasan. Kayak gitu, teman-teman. Udah, nah kebetulan tadi si Arfi tanya masalah das 21 ya, aku udah lupa bilang dah. Ini kira-kira kayak gini teman-teman yang pakai panas ya. Lebih sederhana dibanding yang das. Soalnya kalau das kan tiga, kalau panas kan cuma dua doang. Gitu. Oke, nah berhubung tadi ada tanya, aku jadi ingat ingin bahas yang das 21 lupa. Mana itu? Hmm, bentar. Nah ini, untung si Arfi tanya, aku jadi inget deh. Makasih loh, Pi. Nah, tadi Arfi belum tanya apa, tapi aku udah jadi inget sesuatu. Nah, kalau buat das 21 tuh guys, dari skornya itu bisa dapat kategori kayak gini. Ada kategorinya, Pi. Gitu. Jadi kayak tadi kan, si responden kan depresinya 14 ya. Berarti itu termasuk moderate gitu. Jadi kamu bisa selain angka juga ngomongin kategori. Hmm. Heeh, ntar ditambahin aja di pembahasan ya teman-teman ya. Heeh. Siapa tahu skornya berubah termasuk juga apa ininya kategori juga berubah gitu. Tapi bisa jadi skornya tetap skornya berubah tapi tetap di kategorinya gitu. Jadi bisa memperkaya pembahasan kamu gitu. Gitu. Nah, apa tadi mau tanya apa ya lupa. Ingat gak? Apa? Nah, kan aku bilang aduh sorry ingat lupa. Itu lebih yang tadi dua yang pas pas laporan tadi Mm-mm. kontak di pabrik. Ya udah ntar kali ingat aja ya. Yaudah gini teman-teman sekilas untuk das sama panasnya. Pertama untuk das kayak gini ya. Nanti dicek lagi. Segampang itu sebenarnya untuk ini. Cuma nanti yang agak effort adalah dalam pembahasan kamu harus agak sedikit ini apa, mencari jurnal, membaca dan seterusnya. Udah, ini mau dikerjakan yang baik dan selengkap mungkin gitu ya. Karena entah kan poinnya 50% ya, Nat. Masih ingat gak sih? 50% kan. Jadi tolong yang agak ini. Nah, kamu kalau bingung, maksud aku segera mungkin dikerjakan supaya ntar kalau bingung kamu bisa tanya ke asisten, tanya aku minggu depan, kan minggu depan kita masuk lagi ya. Nah, itu tanyalah, bener gak sih kayak gini garapnya kayak gitu. Untuk memastikan nilainya tuh sebagus mungkin, se ini mungkin ya. Gitu. Fighting teman-teman. Udah gitu aja kayaknya. Oke. Intinya aku sekali lagi menghimbau teman-teman jangan segan untuk bertanya ya. Kok kalau bertanya, kalau nggak bertanya ntar malah ini apa ada salah-salah. Oke gitu aja. Thank you. Aku akhiri untuk zoom kali ini. Saya